Perkenalkan, nama saya Hana Arika dengan NIM 20055551031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi satu arah dan dua arah pada database. Sebelumnya, pengertian replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek database dari satu database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Nah, pengertian replikasi satu arah adalah jika server database A dilakukan replikasi master slave dengan server B, maka setiap aktivitas database pada server A termasuk insert, update, drop secara otomatis aktivitas database tersebut juga berjalan di server B. Tetapi jika server B yang melakukan aktivitas database tidak akan tereksekusi juga di server A. Kemudian ada replikasi dua arah. Replikasi dua arah adalah replikasi basis data menggunakan dua server yang sama-sama berfungsi sebagai master, di mana saat dilakukan perubahan data pada suatu master, secara otomatis master lainnya juga mengalami perubahan. Begitu pula sebaliknya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi dua arah pada database MySQL. Oke, sebelum kita melakukan replikasi dua arah pada database, sebaiknya kita mematikan firewall-nya dulu agar nanti tidak terjadi error. Untuk tutorial mematikan firewall dapat dicari di YouTube, karena referensinya juga sudah cukup banyak. Yang harus kita lakukan pertama kali dalam replikasi ini adalah mencari file directory XM pada master server yang pertama. Yang pertama kita buka OSC, cari XMPP, kemudian cari MySQL, cari file bin, dan yang terakhir cari file my.ini. Kita buka. Nah, di sini kita scroll cari tulisan MySQLD. Sebelumnya saya sudah setting di sini logbin sama dengan MySQL bin dengan server ID sama dengan 1 dan portnya 3306 itu sudah bawaan dari file my.ini. Lalu tinggal kita klik save saja untuk menyimpannya. Selanjutnya jangan lupa untuk setting juga di master keduanya, yaitu dengan cara yang sama. Kita buka local disk C, kemudian XMPP, kita cari MySQL, bin, dan bedanya di sini itu filenya namanya my. Kita buka sama seperti tadi dengan settingannya logbin sama dengan MySQL bin, dan server ID-nya di sini berbeda yaitu 7. Karena memang server ID untuk master yang pertama dan master yang kedua tidak boleh sama. Lalu untuk menyimpannya kita klik save juga dan bisa ditutup. Kemudian kita perlu untuk mengubah IP di master yang pertama dengan cara klik kanan pada bagian WiFi atau internet, lalu klik Open Network and Internet Settings, kemudian kita tunggu. Nanti kita pilih yang Change Adapter Options. Setelah itu kita pilih yang VirtualBox Host Only Network. Kita klik, pilih bagian Properties, pilih Internet Protocol version 4, dan di sini IP address-nya sudah saya setting sebelumnya yaitu 192.168.71 dengan subnet mask yang terisi otomatis 255.255.255.0. Kemudian kita klik OK untuk menyimpan, lalu bisa kita close. Selanjutnya kita aktifkan MySQL-nya di XMPP Control Panel. Nah, di sini kita klik Start, kemudian bisa kita close atau minimize. Selanjutnya kita masuk ke VirtualBox, kita klik di bagian Settings. Nah, pilih bagian Network, lalu ini kita setting sebagai Host Only Adapter. Dan di sini VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Lalu klik OK. Dan bisa kita close.
Kemudian kita juga melakukan pengaturan IP address pada master yang kedua dengan cara yang sama, yaitu klik kanan pada bagian WiFi atau internet, kemudian pilih Open Network and Sharing Center, pilih bagian Change Adapter Settings, pilih Local Area Connection, klik Properties, kemudian pilih Internet Protocol version 4, dan IP address-nya sebelumnya sudah saya setting, yaitu 192.168.72. Untuk menyimpannya kita klik OK, kemudian bisa kita close. Selanjutnya kita aktifkan juga MySQL-nya lewat XAMPP Control Panel dengan cara klik Start dan bisa kita minimize. Nah, untuk yang selanjutnya kita buka command prompt pada master server yang pertama, dan seperti biasa kita ketik cdc XAMPP MySQL bin. Kemudian kita ketik MySQL uroot, enter, dan kita masuk ke database-nya. Di sini saya menuliskan beberapa perintah. Yang pertama adalah grant replication slave, artinya itu hak akses untuk server replikasi untuk membaca log event biner dari server master. Di sini usernya saya namakan replikasi underscore 1. Identified by ini maksudnya passwordnya saya masukkan 010997. Lalu tidak lupa titik koma dan kita klik enter. Kemudian kita ketikkan perintah flush privilege. Di sini berfungsi untuk memerintahkan flush kepada sistem untuk membaca ulang tanpa harus merestart server MySQL. Kemudian kita perlu mengetik flush tables with read log. Di sini fungsinya agar terkunci dan tidak bisa ditulisi atau dimodifikasi sementara. Kemudian kita ketikkan show master status. Nah, di sini terdapat file dan position. Itu perlu kita catat karena nanti akan digunakan pada master yang kedua. Dan yang terakhir kita ketikkan unlock tables untuk membuka tabel yang tadi kita kunci. Sekarang kita menuju ke master yang kedua. Kita buka command prompt juga. Dan di sini saya mengetikkan perintah yang sama untuk masuk ke MySQL. Di sini saya mengetikkan stop slave untuk memberhentikan apabila ada slave yang berjalan. Lalu ketik change master to master host dengan alamat IP yang tadi yang sudah kita setting sebelumnya, yaitu 192.168.7.1. Selanjutnya kita ketikkan master usernya yang tadi kita buat adalah replikasi underscore 1. Lalu kita juga perlu mengetik master passwordnya, yaitu 010997. Setelah itu kita mengetik master log filenya yang ada di master pertama, yaitu MySQL bin titik 000005. Dan yang terakhir kita ketikkan master log post atau position yang tadi ada di master yang pertama, yaitu 6558. Nah, walaupun sebelumnya sudah kita set server ID-nya, tapi di sini biasanya server ID belum berubah. Jadi kita perlu set global server ID sama dengan 7. Lalu kita ketik start slave untuk memulai slave-nya. Dan kita ketikkan show slave status /g. Nah, di sini muncul tulisan waiting for master to send event, yang artinya sudah berhasil. Dan tinggal menunggu berbagai perubahan data yang berada pada master yang pertama. Di sini karena kita bikinnya replikasi dua arah, jadi kita juga perlu bikin dia sebagai master karena tadi masih sebagai slave.
dengan perintah yang hampir mirip sama yang di master yang pertama tadi, cuman bedanya di sini pakai user dan password master pertama. Balik lagi di master yang pertama, di sini kita stop slave-nya untuk pastikan bahwa tidak ada slave yang berjalan, dan kita ketikkan perintah change master to master host IP address di master yang kedua, yaitu 192.168.72, dan untuk selebihnya mirip saja sama yang tadi di master yang kedua. Nah, di sini karena tadi saya kelupaan untuk show master statusnya, maka kita coba ulang. Oke, ini file dan positionnya kita catat. Start slave, kemudian show slave status /g. Nah, di sini kita lihat sudah berhasil, yaitu waiting for master to send event. Pertama kita coba cek dulu dengan membuat sebuah database. Di sini saya melihat database yang sudah ada. Lalu untuk membuat database baru, kita gunakan perintah create database. Database yang saya buat adalah DB Puskesmas. Kemudian kita kembali lagi ke master yang kedua, kita coba cek apakah database-nya juga terhubung ke sini. Nah, kita bisa lihat juga ada DB Puskesmas. Kemudian, replikasinya bersifat dua arah. Kita coba buat database dari master yang kedua ini, apakah nanti terhubung ke master yang pertama. Saya buat database dengan nama DB Pameran. Untuk mengecek sementara, saya gunakan perintah show database, dan di sini sudah kelihatan ada DB Pameran. Kita cek juga di master pertamanya untuk memeriksa dengan show database juga. Oke, di sini sudah terlihat ya, DB Pamerannya ada. Kemudian kita juga coba untuk membuat tabel yang berada di DB Pameran untuk memastikan. Di sini kita ketikkan use DB Pameran untuk menggunakan DB Pameran tadi, kemudian baru bisa untuk meng-create tabel. Di sini saya membuat tabel TB pengunjung yang isinya adalah field ID pengunjung dengan tipe data integer. Untuk mengecek, kita pergi ke master yang kedua, gunakan perintah use DB Pameran, kemudian kita cek tabelnya apa sudah ada dengan perintah show tables. Oke, di sini TB pengunjung yang kita buat di master pertama tadi sudah terkonek dengan master kedua, yang artinya replikasi dua arah ini berhasil. Sekian dari saya, terima kasih.